tantangan adalah bagaimana ini juga diikuti dengan klub lain. Iya. Ya klub lain udah oke bagus nih, cuman Persib kita akuin mereka 1-2 langkah di depan dari klub lain. Yeah. Ada di sana Bali United, ada Persija Jakarta, ada Dewa United juga yang Kira-kira hadiah dari ACL kemana? Nah, mungkin akan dipakai untuk bursa transfer kali untuk belanja pemain misalnya. Beli Joy Pelupesi dan juga Ole Romani atau Margono. coba kita bayangin di balik sebuah banner itu kan ada orang yang niat kita bikin banner untuk Bojan yuk, kita keluar duit yuk, kita bikin waktu, kita bawa ke stadion, itu kan berarti Bojan ada di hati mereka. Itu yang akhirnya menjadi mungkin salah satu faktor bahwa dengan lu datang ke stadion, lu pasti ngeliat Persib menang. Oke, menyegel posisinya sebagai striker utama. Apakah itu mungkin sementara kita melihat sebelum dia cetak gol, naga-naganya dia akan hatur nuhun di bulan Januari mendatang. Tapi dengan torehan 2 gol secara beruntun, tentu kepercayaan diri meningkat. Dan ini apakah akan menjadi bahan pertimbangan bagi Persib? Bang J ini, gitu. Cuman Bang J ini dan dari yang gue kenal memang orangnya kan bijak. Dia mungkin kayak gitu. Udah jangan saya, dia kan makan saja diajak. Itu yang diceritain sama si JJ. Dan dari beberapa kali gue interview JJ kan gue juga, oh iya emang kelihatannya gayanya orang kayak gini nih gitu. Jago ya, JJ coba kayak gitu. Emang gue kaptennya dikit-dikit. Direkam dah. Udah deh, kalau itu agak panik saya. Masuk loh. Panik beneran. Itu agak panik saya. Oke guys, ketemu lagi di Locker Room. Hari ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja bersama dengan 2 panit yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bung Harpa. Halo. Sehat ya Bung Harpa? Sehat, alhamdulillah. Makasih diundang lagi. Oh ya, kita juga mau ucapkan juga bela sungkawa sedalam-dalamnya ikut berduka meninggalnya ayahanda Bung Harpa. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Terima kasih ya. Oke. Dan juga ada Labib. Yes. Sehat Bib? Alhamdulillah sehat bang. Ini Labib luar biasa. Seharian loh nunggu di tower. Udah jadi akamsi. Bapak udah jadi karyawan tetap nih kayaknya. Masih ini kan, callingan. Masih callingan. Kalau ngomong karyawan tetap nih kayak ada seorang pelatih juga nih karyawan tetap. Pelan-pelan. Semuanya udah tahu itu. Oke. Kita langsung gaskeun aja bagaimana pertandingan Persib Bandung di laga terakhir ACL 2 di fase grup yang berhasil meraih kemenangan dari Bangkok United dengan skor 1-0 sehingga ini juga memastikan langkah Persib ke fase knockout sebagai juara grup di grup G. Nah, di pertandingan yang dilangsungkan di GBLA, Persib memang agak kalah sedikit untuk ball possession, tapi yang lain-lainnya percobaan ada 30-an, kemudian juga shoot on targetnya juga lebih banyak, corner juga lebih banyak mendominasi atas Bangkok United. Kalian seperti apa melihat laga Persib versus Bangkok? Ya, kalau saya melihat bagaimana semalam adalah bukti dominasi dari Coach Boyan Hodak yang meng-arrange tim Persib dengan performance yang sangat luar biasa. Harus diakui tadi Bung Fadli mengatakan shoot yang dilepaskan oleh anak-anak Persib 30 shoot dalam 90 menit. Artinya kalau dibagi rata-rata setiap 3 menit ada 1 peluang yang di-create oleh tim Maung Bandung. Dan di mana dari 30 shoot itu ada 9 yang shoot on target, 1 menjadi gol, it's okay. Tetap hanya kemenangan yang sebenarnya draw saja Persib akan dipastikan lolos sebagai juara grup. Tapi pasti bermain di GBLA dengan dukungan puluhan ribu bobotoh, pasti Persib nggak mau melewatkan laga ini begitu saja. Dan betul saja dominasi yang ditunjukkan oleh Persib Bandung benar-benar kalau tim ini disiapkan sangat detail untuk kejuaraan ACL 2. Dan selamat buat Persib yang lolos ke 16 besar. Kemenangan yang dirayakan di hadapan puluhan ribu di depan publiknya itu menurut saya sangat manis untuk Persib. Tapi lepas dari itu tetap ada evaluasi menurut saya karena menghadapi ACL 2 yang sangat ketat, apalagi nanti ada drawing lagi untuk menentukan siapa lawan Persib di babak knockout. Dan ada beberapa nama yang sepertinya nama-nama yang cukup berat. Pohang Steelers, Ratchaburi, dan beberapa nama lain yang salah satunya juga yang Chong An Hanoi kalau menjadi lawan juga cukup berat karena salah satu jawara dari Vietnam League. Ini nama yang cukup menarik jika dipertemukan dengan Persib di bulan Februari nanti. Tapi terlepas dari itu semua harus masih ada evaluasi bagi Coach Boyan. Evaluasinya apa, Bib? Kalau menurut saya adalah pertama, nggak mungkin untuk menghadapi babak yang lebih ketat lagi di babak knockout perlu 30 shoot percobaan untuk menjadi 1 gol. Harus lebih efektif lagi. Efisiensi dan juga keklinisan di lini depan dari Maung Bandung harus diperbaiki lagi. Masih banyak waktu buat Coach Boyan mengevaluasi tim ini.
Oke, jadi kemarin satu-satunya gol di pertandingan dan juga menjadi gol kemenangan bagi Persib Bandung dicetak oleh Ramon. Thank you. Oh, thank you. Kalau Bung Harpa melihatnya seperti apa? Ya, pemaparan detailnya kan tadi sudah dijelaskan dengan gamblang ya oleh Labib ya dari perjalanan selama di grup. Kemudian Persib ini kan hasil investasi dan kesabaran dari manajemen dalam beberapa tahun terakhir. Tapi gue mau coba mengajak kita melihat ke broader sudut pandang yang lebih luas. Oke. Gue mengawali dengan pertanyaan ini, bukan pertanyaan trik ini ke kalian. Apa yang terbersit di kepala kalian ketika dengar Manchester? Apa? Apa? Apa aja? Manchester ya, yang lu tahu apa? Manchester is blue. Manchester klub bola kan? Klub bola. Itu kan preferensi ya, ada yang Iya. bilang Manchester is blue. Iya, bola kan? Kalau gua ya oke. Manchester United. Kalau Chicago Bulls. Bulls. Itu gue pernah ketemu waktu itu di pas liputan bola lah di Oke. Eropa, ketemu orang Chicago, ulang Chicago Bulls. Yang mau gue bilang di sini adalah apa? Di tengah 2025 ini yang kalau kita lihat duka sepak bola kita dari mulai macam-macam ya, dari mulai kualifikasi Piala Dunia kita gagal, AFF U23 kan? U23 kita gagal, lolos ke AFC U23 kita gagal juga. Iya. SEA Games pun di ujung tanduk, tapi ada oase yang bernama Pangeran Biru. Artinya bukan tidak mungkin suatu saat nanti orang luar itu mengetahui Indonesia itu dari Persib, dari Bandung, Iya. kota Bandung. Itu kenapa gue awali dengan pertanyaan tadi Manchester, Chicago. Itu begitu gue ketemu rekan gue yang baru, gue bilang Iya. Chicago Bulls. Oke. Dan nggak ada yang tahu saat itu siapa mayor Chicago, negara bagian keberapa. Manchester itu kota kecil, Ya. Ya, ya. kota bekas remah-remahan industrialisasi di abad ke-8 di abad ke-19. Yes. Tapi mereka well known ke seluruh penjuru dunia apa? Karena klub bola. Ya. Ada juga kalau kita mau sedikit agak wide, misalnya New Orleans, orang tahu kenapa? Karena musik jazznya. Yeah. Nah itu pun yang gue lihat sekarang sedang dirajut oleh Persib Bandung. Oke. So it's not only about football. Boboto pasti tahu. Yeah. It's more than just a club. Yeah. Jadi dan terakhir secara signifikan kan impact dari Persib Bandung yang bagus ini, jatah kita kan naik ACL 2. Yeah. Nah jadi again teman-teman di sini ngangkat Persib bukan hanya sekedar viewer. Memang mereka adalah satu prototipe yang memang menarik untuk kita bahas. Untuk juga jangan lupa. Nah, ini tantangannya nih yang orang lupa. Jangan sampai dia juga jadi single fighter sepanjang beberapa tahun ke depan. Ya, ya. Kalau bicara tadi Bung Harpa itu menarik banget. Ya. Karena kalau saya melihat tidak hanya kan kalau kita tanya Persib itu more than club itu benar banget. Udah jadi kayak warisan budaya. Yes, suka nggak suka sepak bola, orang Priangan pasti suka Persib. Iya. Mau suka nggak suka bola Iya, ya. betul. Artinya apa? Persib udah bisa jadi benchmark Iya. untuk sebuah entitas di Jawa Barat. Yeah. Klub sepak bola ini menjadi satu benchmark dan luar biasanya bisa membangkitkan kualitas dari entah kota Bandung dan sekitar Bandung. Kalau saya lihat bagaimana kalau ada something yang mungkin saya mempelajari sepak bola udah mungkin sekitar beberapa tahun terakhir ini melihat bahwa ketika mungkin Jawa Barat sedang dalam kondisi yang tidak baik, Yeah. Persib mendapatkan hasil yang positif. Katanya begitu ya? Iya, kehidupannya baik-baik saja. Ya. Contoh itu contoh kecil. Iya, banyak gue juga denger Dengar kayak gitu. Misalkan di Bandung dan sekitarnya lagi pasokan BBM lagi menurun. Iya. Persib menang, nggak masalah. Token bunyi. Token bunyi, Persib menang. Saya isi dulu dong. Itu tentu harus isi. Contoh misalnya kelangkaan beras sepertinya, misalkan Persib menang, aman aja. Honor belum turun. Itu tagih. Itu lagi beda. Tapi mirip ini juga kan, Bib, yang Argentina juara 2022 Nah, itu kan? mirip tuh. Ya, walaupun lo bisa critical thinking-nya adalah ini seperti apa namanya itu pelipur apa sih ya? Pelipur lara lah. Pelipur lara ya. Iya. Jadi untuk sementara doang. Cuman ya that's the fact gitu. Ya, Bahwa ya, dari sepak bola, dari seni, dari musik, dari apapun itu ternyata kita bisa dikenal dan bisa mungkin bukan tidak mungkin lama-lama kan Tom Hai lah cerita ke Belanda, si Eliano lah. mereka akhirnya datang dan kita gini deh kayak sekarang banyak orang ke Italia mau ke Italia kenapa akhirnya pengen nonton Milan pengen nonton Juve itu jadi Yes. gue sih lebih ngeliatnya ke arah situ cuman tadi yang gue bilang menambahkan tantangan adalah bagaimana ini juga diikuti dengan klub lain. Yes. Ya klub lain udah oke bagus nih cuman Persib kita akuin mereka 1-2 langkah di depan dari klub lain. Yeah. Ada di sana Bali United, ada Persija Jakarta, ada Dewa United juga yang Lagi bertarung juga, Bu. lagi bertarung Di juga. AFC Challenge League. Betul. Dan mereka sebenarnya ada yang punya basis massa yang kuat, ada yang punya finance yang kuat. Nah, ini supaya gimana
ada di radarnya atau di coverage-nya Persib Bandung supaya jangan sendirian Persib Bandung untuk melaju gitu. Iya. Oke. Jadi Persib ini not just a club ya, but it's life. And Bandung it's not just a city, but it's story and history juga mungkin ya. Iya, benar banget. Oke, artinya dengan analogi tadi, Manchester, New Orleans dan lain-lain, orang ketika dengar Indonesia, oh Persib gitu ya, bisa gitu. Atau misalnya Bandung, Persib, iya. gitu ya. Itu tadi kan makanya gue contohin, cuman lu agak malu-malu aja jawabnya tadi Manchester. Gitu. Karena kita biasanya kan bahasanya Persiceng. Persatuan Sepak Bola Cengkareng. Cengkareng. Bukit Cengkeh juga bisa tuh, dekat rumah saya ada. Iya. Oke. Nah, ini yang perlu kita soroti juga adalah bagaimana performa dari Ramon Tangki yang dari awal banyak orang sudah memprediksi, termasuk Bung Harpan dan juga Labib. Ini striker kalau udah pecah telur, ini bakal ngalir nih. Di awal aja alot, seret, mandek, bahkan sampai deadlock gitu ya. Tapi kalau udah pecah telur, dan ini terbukti. Dan di dua ajang yang berbeda sekaligus gitu ya, secara back to back. Kalau kalian melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya lihat sih memang ketika pertama kali didatangkan dari salah satu klub Liga Kamboja, Visaka itu memang Ramon Tangke ini punya catatan gol yang sangat luar biasa. 21 gol dari 30 penampilan itu kan sebuah license yang sangat mewah ya, apalagi bermain di kompetisi ASEAN, artinya Ramon Tangke udah tahu wilayah, udah tahu bagaimana adaptasinya terhadap ASEAN, itu kan salah satu nilai plus ya. Dan ketika didatangkan juga pemain yang dijuluki sekarang El Anaconda, ini juga cukup secara postur juga sterak banget ya, profesional banget. Ini tipe prototype striker yang dibutuhkan, tetapi harus membutuhkan sekitar 16 penampilan atau 15 penampilan all competition akhirnya bisa menemukan gol pertamanya. Tetapi setelah gol pertama yang dia cetak melawan Borneo, ada gol berikutnya lagi ketika menghadapi Bangkok. Ini artinya saya sih melihatnya psikologis dari Ramon Tangke ini udah ketemu, tapi ini juga menjadi sorotan, apakah 15 pertandingan harus membutuhkan 15 pertandingan untuk menciptakan satu gol, tetapi kan akhirnya waktu yang menjawab. Ini yang menarik adalah apakah setelah ini Ramon Tangke akhirnya bisa merevenge kegagalan selama 15 pertandingan pertama dia gagal mencetak gol dan bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Oke, menyegel posisinya sebagai striker utama. Apakah itu mungkin sementara kita melihat sebelum dia cetak gol, naga-naganya dia akan hatur nuhun di bulan Januari mendatang. Tapi dengan torehan 2 gol secara beruntun, tentu kepercayaan diri meningkat. Dan ini apakah akan menjadi bahan pertimbangan bagi Persib? Gini, seorang striker itu memang menilainya tuh gampang-gampang susah. Dalam arti kadang-kadang kita mesti melihat juga nih seperti apa permainannya dia. Kalau dia golin 2 tapi peluangnya ada 200, yang memang ditepis kena tiang, gua rasa sih ya udahlah, itu udah di luar kemampuan dia kan. Apalagi bukan hanya shoot on goal tapi XG-nya juga bagus. Misalnya tipis di gawang cuma 10 cm, kena tiang, itu kan udah di luar inilah, di luar kemampuan orang ya. Di luar kendali Di luar kendali dia lah kalau seperti itu. Terus kedua, dia bagaimana kontribusinya ke tim. Tadi yang seperti Labib bilang, dia memang kadang-kadang melebar juga, mau ngasih ruang. Dan pada akhirnya, kalau timnya itu deliver, itu kembali ke pelatih. Pengalaman dia, insting dia sebagai pelatih hebat akan mengambil keputusan yang tepat. Apakah itu memang hatur nuhun? Bisa aja nggak ada dalam sepak bola normal-normal aja. Atau dia melihat enggak, gue masih pakai dia masih kontribusi sama dengan di timnas. Rafael Struijk di era Sintayong kan dia dipakai terus. Padahal nggak jarang ngegolin. Kenapa? Karena dia punya kontribusi yang orang nggak ngelihat. Jadi menurut gue, tapi dengan dia 2 golin di partai penting. Lagi-lagi tadi yang lebih bilang, secara mental itu istilahnya spiral psychology. Kalau lagi apes bahasa gampangnya nih, suwe aja, sial aja. Tapi begitu ngalir, ntar ngalir aja bisa. Nah, semua ini nanti akan diekstrak dengan pemikiran Bojan Hodak. Dia udah punya pengalaman kan. Oh, gue tahu nih, dulu gue pas main kayak gini, pasti abis ini dia ngalir. Mungkin dipertahankan. Gitu. Atau ini harus dilihat lagi di bulan Desember ini, karena masih ada 3 partai lagi. Betul, masih ada lagi melawan PSM salah satunya juga. Persebaya, Bayangkara. Betul. Malut bahkan. Nah, seru tuh. Besok tanggal 14 ya lawan Malut ya. Kalau menurut saya ketika misal ya lawan Malut Persib bisa bawa pulang 1 atau 3 poin dan dia cetak gol, udah pasti nggak di out, nggak di kick oleh berarti Wilujeng Sumping lagi kan? Iya. Wilujeng lagi tuh. Tapi kalau menurut gua ini udah ketahuan bola-bola favoritnya Ramon. Gua bilang ini bola favorit nih. Ramon itu tipikal
eksekutor untuk bola-bola crossing Yes, yang betul. diumpan dari sayap. Yep. Jadi dia kuat di sundulan. Fighting spiritnya untuk bola-bola atas, bola crossing luar biasa. Sesusah apapun dia pasti kejar. Dan di cover kayak gimana pun dia punya cara untuk melepaskan diri. Gol lawan Borneo, dia di cover. Iya. Tapi sambil jatuh dia bisa heading dan gol. Kemarin lawan Bangkok dia berebut bola tuh. Bolanya nggak terlalu tinggi-tinggi banget tuh sebenarnya, tapi dia kejar tuh. Nah, di posisi bola-bola kayak gitu. Betul. Nah, ini yang kita belum nggak tahu di ruang ganti seperti apa nih. Artinya menurut gua sih pemain itu sah-sah aja untuk bicara ke pelatih. Ya. Misalnya kayak tadi yang lu bilang, Pak. Bos, I need to talk to you. Gua kayaknya gini. Ya, you know lah. Gimana menurut bos? Apakah gua harus di-deliver terus bola-bola gini? Nah, Yeah. itu sekali lagi menjadi seni di ruang ganti. Yeah. Gitu. Ya kalau misalnya gue rasa Bojan Hodak itu pelatih hebat lah. Dia tahu pasti bagaimana untuk memaksimalkan Yeah. kemampuan anak buahnya. Karena sekali lagi Persib ini baru overhaul, baru ganti mesin habis-habisan. Yeah. Jadi pasti perintilan-perintilan lain juga banyak dipusingin sama Yeah, Bojan Hodak kan, detail-detailnya detail-detailnya. Nah ini dengan 2 kali pertandingan mungkin dia tersadar, oh ini ya si bocah gua satu ini memang harus diginiin. Mungkin kalau dia akan dia fasilitasi, bukan tidak mungkin akan gol-gol akan mengalir terus gitu. Jadi Yeah. menarik kalau ngeliat Persib musim ini. Yang orang pikir mungkin biasanya habis juara back to back, habis itu letoy, habis itu ada, Udah nggak lapar lagi, Bu. udah nggak lapar lagi itu motivasinya. Tapi Ternyata ternyata justru malah menarik nih karena ada detail-detail yang membuat seorang pelatih atau pemain itu terus berinovasi dan berimprovisasi. Oke, Ramon yang sudah menciptakan gol bagi Persib ini akan menjadi ancaman bagi Andrew Yung Yes. atau karena 2 kompetisi yang diikuti sehingga ini akan menjadi kesempatan bagi kedua pemain ini dimainkan secara bergantian. Kalau situasi ini sih, gue yakin Bojan Hodak sih senyum-senyum dia. Iya, seneng ya. Lebih Seneng banget lah. Lebih enak pusing pemain bagus daripada pusing pemain cedera kan. Masalahnya kan dengan skuad yang begitu melimpah, di tiap posisi mungkin ada 2-3, Yep. ya dia tinggal turunin aja mana yang bagus. Cap-cip-cup ya? Ya bukan cap-cip juga sih. Artinya, cap-tikus. oke lu crossing 3 kali nggak bagus, gue ganti. Yang lain, yang cadangan, wah gue kesempatan nih. Begitu main dia akan perform. Jadi udah benar-benar Persib ini memang mempersiapkan musim ini baik di ACL 2 maupun juga di Super League itu luar biasa gitu. Kendalanya kan kalau ada cedera atau mungkin akumulasi kartu atau mungkin nggak perform itu semua sudah terkalkulasi dan sudah terkop dengan jumlah pemain yang banyak. Jadi ya kalau gue lihat Persib ini ya kayak bulldozer aja gitu, digiles semua musim ini gitu. Dan itu yang gue bilang di tengah semua kekeringan prestasi kita di sepak bola di Indonesia, ya Persib kelihatannya atau Super League lah pada umumnya ini menghadirkan sesuatu yang menarik dan persaingan di papan atas kan juga Panas jadinya. panas juga. Kan? Persija juga masih perform juga nih, Persija sama Borneo nomor 1 dan walaupun awal-awal ngegertak tapi udah mulai agak kegesek dikit. Kalah 2 kali. Cuma menurut saya melihat Persib yang luar biasa panasnya dan performa yang cukup gemilang di kejuaraan Asia sih ini jelas adalah satu title contender juga. Tetap nggak bisa, walaupun Persib tadi dibilang sama Bung Harpa overall mengganti semua mesinnya, itu betul, pemain aslinya kan diubah semua. Perombakan besar-besaran, tetapi saya selalu mengatakan bahwa ketika Persib sudah mendapatkan peak performance yang ketika Persib sudah mendapatkan grafik permainan terbaiknya, mereka bisa lebih bombastis dibandingkan musim lalu. Dan ini saat di bulan ini udah peak, Beb. Menurut gua belum. Ini tapi OTW peak sekitar 80-85%. Dan on the track ya. On the track. Ya biasalah ada sedikit-sedikit bumping ya. Kelihatan, tapi memang itu it's okay kalaupun ada bumping, tapi di bulan November hingga Desember apalagi stabil. Dari 21 November sampai 28 Desember kan Persib main sekitar 8 game. Dan ini challenge-nya Coach Boyan, bener nggak tim ini sesolid itu? Dan mau nggak mau kita lihat mereka lolos sebagai juara grup di grup G ACL tuh 2025-2026. Borneo kalah. Semakin dekat dengan mengkudeta Persija kalau mereka bisa menang lawan Malut United dan semakin dekat dengan Borneo FC. Dan gua ngelihat ini tim yang meledaknya bisa lebih pecah dalam konotasi positif ya dibandingkan musim lalu. Oke, apa kira-kira yang bisa menghambat atau mengganggu performa Persib? Gue rasa ya diri mereka sendiri sih. Jadi mereka dan tapi gue yakin gini kan ini kan orang bilang apa King Persib ya. Nah ini yang menjadi tantangan nih gimana Persib as a whole sebagai entity baik bukan hanya manajemen tapi juga bobotohnya fansnya untuk bergerak bersama nih. Artinya bukan kita bilang nggak boleh begini ya. Pasti happy lah boboto ya kalau seneng lah pasti. Cuman bagaimana tetap
tone-nya down, tetap low profile. Ini kadang-kadang kalau udah Nggak ketahanan sih, siapapun sih, iya Bung. sih, kadang-kadang kita di Siapapun posisi nggak. kayak kita Kayak Indonesia aja. Lagi menggila di kualifikasi tiba-tiba round 4. begini kan. Round 3 ya? Round 3. Jadi menurut gua, tapi sosok Bojan Hodak ini menurut gua bisa menghandle itu menurut gua. Maka sempat kan nama dia waktu itu kita bincangan juga kalau nggak salah calon pelatih timnas Indonesia. Gua dengan jelas mengatakan kalau gua nggak setuju. Sayang nih. Ada satu kolam yang udah cukup bagus, walaupun itu level klub, yaitu Persib Bandung, tapi kan merepresentasikan Indonesia juga. Impact-nya udah kita rasakan sekarang. Tapi Sayang, jangan sekarang. Nah nanti alih-alih kita mau bagusin timnasnya nggak dapet, mungkin Bojan nggak cocok, Persibnya juga berantakan. Jadi dua-duanya nggak dapet. Mending ya udah aman biarin dulu, nanti ya urusan timnas sendiri gitu. Jadi sosok Bojan Hodak ini sih menurut gua, ya lu lihat kan setiap main tuh kan gue selalu nonton tuh. Gue yang seneng gitu nonton spanduknya. Selalu ada nama Bojan setahu gue. Apalah in Bojan Witras atau apa gitu. Abah Boyan. Abah Boyan. Umumnya In Boyan Witras sih. Nah, gitu-gitu. Itu kan menunjukkan kita bisa coba kita bayangin di balik sebuah banner itu kan ada orang yang niat kita bikin banner untuk Bojan yuk, kita keluar duit yuk, kita bikin waktu, kita bawa ke stadion. Itu kan berarti Bojan ada di hati mereka. Artinya Bojan punya influence untuk membuat biduk ini tidak on the track gitu. Tadi yang kayak lu bilang gimana nih jangan sampai lari dari track ya. Salah satunya Bojan. Gitu. Iya, setuju. Dan Boyan ini cukup komunikatif juga ya. Sangat-sangat dekat dengan wartawan, dengan fans. Betul. Gampang banget untuk diajak ngobrol. Gini. Nggak segan gitu loh. Dan nggak menutup diri gitu, nggak mager-magerin. Dan jangan salah, jadi dari pengalaman gua ikut konferensi pers pelatih-pelatih dunia ya. Wow, itu mereka luar biasa public speaking-nya. Itulah yang gue lihat salah satunya dalam mungkin 2.0 lah. Pep Guardiola, Ancelotti di sini mungkin 2.0. Jadi tahu saatnya kapan dia merendah, tahu saat kapan dia bercanda, tahu saatnya apa Saywar nyerang, tahu kapan saatnya dia pura-pura lemah. Itu dia. Pura-pura lemah ini berbahaya nih sebenarnya. Jebakan Batman. Ferguson kan kalau dulu kita ingat gitu. Jadi dia udah hafal nih. Oh nih orangnya karakternya gue puji nih, hancur. Ada tahu. Oh kalau ini gue harus hantem nih, dia hancur. Salah satunya gue paling ingat sedikit agak ngelebar ya. Nggak apa-apa. Dia itu bilang gini ke Rafa Benitez, lebih mungkin gue dapat hole in one daripada Liverpool juara tahun 2009. Habis langsung Liverpool, habis itu Januari nggak dapat poin. Nah, Hodak gue lihat punya kemampuan seperti itu. Berapa kali gue lihat kalau waktu Haye mau datang kan, cara dia jawab gitu ya. Walaupun gue udah tahu, oh ini saya nggak tahu, sebenarnya gitu kan. Siapa itu gitu siapa kan? itu sih nggak tahu. Tapi kan kalau orang yang udah paham kan, ini nggak mungkin nih, nggak mungkin ya nggak tahu Tom Haye. Kalau bahasa sekarang gimmick. Nah, gimmick. Gitu. Kalau bahasa dan dia keren gimmicknya, nggak murahan. Nah itu kemampuan yang orang nggak ngelihat. Itu karena pertempuran dalam sebuah pertandingan itu udah dimulai di konferensi pers Hamin 1. Gimana dia udah tahu, oh kalau gue ngomong gini nanti membuat lawan begini. Kalau gue ngomong gini membuat pemain gue termotivasi. Dia udah tahu betul itu. Lebih khawatir sama Persija waktu mau lawan Borneo itu juga ngomong gitu. Iya kan? Nah, itu bentuk itu sih, bentuk Saywar sebenarnya. Berarti dia tahu, oh nih Borneo ini harus dipanasin. Baru kayak gitu-gitu. Itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Panas beneran. Mereka duluan tuh. Iya kan? Ya, dan Boyan juga sangat dekat dengan fans. Karena beberapa kali dia pasti akan mengajak. Makanya kita butuh, katanya kan sering ngomong gitu, Boboto untuk memenuhi GBLA. Jadi Boyan sering mengajak fan atau supporter untuk datang ke stadion untuk memberikan dukungan langsung. Ini kan juga jadi satu panggilan bagi Bobotoh gitu untuk datang juga. Kalau melihat bagaimana Boyan dengan pendekatannya kepada fans itu juga menurut saya positif banget ya. Kita tahu bagaimana Persib tuh beberapa laga, terutama walaupun di musim 2024-2025 juga menjadi juara dari BRI Liga 1 saat itu namanya, tapi kan ada beberapa kali momen stadion nggak penuh gitu, di mana mereka membutuhkan dukungan fans ya, walaupun dengan dinamikanya dengan manajemen kita tahu seperti apa, tapi tetap aja panggilan ada dinamikanya ya. Sering tetap ada dinamika dimanapun pasti ada dinamikanya. Tapi kalau misalkan kita melihat bagaimana Coach Boyan langsung mention langsung bagaimana Bobotoh harus datang ke stadion sih, pasti itu menjadi panggilan hati dan itu yang akhirnya menjadi mungkin salah satu faktor bahwa dengan
lu datang ke stadion, lu pasti ngeliat Persib menang. Itu mungkin yang Dan kedua tambahan untuk income juga kan. itu nggak bisa kita pungkiri, dan nggak bisa itu kita memang pungkiri. benar, bagus, iya, betul. Karena salah satu pemasukan klub-klub Indonesia ya dari tiket supporter. Kalau gue boleh komparasi dengan Dewa United ya, dia secara finance mungkin dia bisa beli pemain bagus, mereka juga luar biasa. Cuman mereka di stadion, ya gue kan berapa kali juga nonton di BFC kan. betul. Nah itu penting banget sih, dukungan fans itu luar biasa bu. Iya. Ini penting ya, fans itu bukan hanya dilibatkan dalam hal pertandingan, datang beli tiket, nonton selesai, tapi juga dilibatkan benar-benar dalam ekosistem klub itu sendiri gitu loh. Dalam pengembangan klub jangka panjang dan lain-lain. Oke, ini masih soal Ramon yang sudah ngalir keran golnya. Ini kan juga buah dari kerja keras tim. Yes. Karena memang disupport banget secara mental, psikologis, dan juga secara teknis. Banyak banget bola-bola yang diberikan kepada Ramon. Itu benar-benar teman-temannya semua support banget, termasuk dari sisi sayap. Kemarin asisnya dari Berginho. Di pertandingan sebelumnya dari Beckham. Dan kita lihat juga misalnya kita bicara Trisula lini depannya ya, ada William Barros. Ya juga kerja kerasnya sangat luar biasa, support-support atau crossing-crossingnya cukup banyak. Ini kalau dari dua pertandingan terakhir antara Persib versus Borneo dan juga Persib versus Bangkok, setelannya kalau di depan di Liga Domestik, William Barros, kemudian Ramon Tangki dan Beckham. Tapi kemudian untuk di Asia, di ACL, ada Berginho di sana. Kalau kalian melihatnya gimana? Ya kalau saya sih melihatnya, kalau di ACL kan nggak ada pembatasan pemain asing seperti di Super League ya. Dengan 11 pemain ini kan sebenarnya di awal kenapa akhirnya I-League sebagai operator membuka regulasi bahwa ada 11 pemain asing selain memang untuk memberikan kompetisi lokal itu Super League yang dengan pemain-pemain berkualitas, tapi juga membantu tim-tim yang bertarung di kejuaraan Asia agar tidak kalah dengan tim lain yang punya banyaknya kuota pemain asing. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Persib Bandung ketika di laga ACL tuh memasang Berginho, William Barros, terus juga Ramon Tangki, Lucho, belakangnya ada Klok dan juga Lucho Thomas. juga mainnya bagus banget. Lucho ya, special mention buat Lucho ya. Dan kalau kita lihat memang ini yang diinginkan oleh Coach Boyan, ada sebuah formula menurut saya. Jadi dia udah menyiapkan formula bermain di Super League dan juga formula bermain di ACL tuh. Iya, beberapa item itu kan. Pertama dari pemain itu sendiri kan, fit semua. Oke, kalau fit semua kemudian performa terakhirnya gimana? Ya. Terus yang ketiga, dia sebelumnya minute play-nya gimana? Udah terlalu dekat nggak? Misalnya hektik, udah 5 kali berturut-turut, mungkin dicadangin. Yang keempat, kemudian juga lawan, menyesuaikan lawan. Pasti kan dia punya scouting ya. Dia cari, oh ini daerah sisi kirinya begini, berarti cocok gue turunin siapa gitu. Hanya mungkin beberapa pemain yang nggak bisa geser lah, kayak Mark Klok, gue rasa ya udah pasti di situ. Dan Tom Hai juga Tom sekarang. Hai Kerangka juga, utama ya. kerangkanya pasti mungkin 4-5 pemain gua rasa termasuk Teja Pakuala mungkin nggak akan kegeser ya, mungkin yang sisanya dia akan rotasi sesuai dengan tadi yang gue bilang tadi. Cuman gue mau tambahkan juga yang menarik adalah ternyata pemain lokalnya juga banyak. Nah itu yang mesti kita ingat gitu. Walaupun tadi yang kayak Labu bilang keran pemain asing itu banyak dan dimungkinkan untuk dimainkan semua di ACL, tapi kita lihat Beckham Putra masih ada di sana. Ya walaupun mungkin dirotasi juga, lalu masih ada Kakang juga, ada Robi Darwis, kipernya juga kiper lokal, Teja Pakualam gitu. Rezaldi nggak tahu. Rezaldi kemarin udah main 2 menit. Kemarin udah manasin mesin. Udah manasin mesin. Udah dibawa ke bangku cadangan. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa main yang babak knockout stage ya. Iya, ataupun di sisa Super League kan masih ada beberapa. Desember masih bisa. Iya, kan masih ada laga Malut juga. Nah, jadi kan berarti kan juga pemain lokalnya ini cukup terakomodir. Karena tadinya kan ya kita juga harus fair. Tadinya sempat ketika pembatasan atau kuota pemain asing itu ditambah kan kita juga harus kritis bahwa gimana nih jatah pemain lokal nih. Ternyata di Persib lumayan menurut gua gitu. Pembagiannya tepat ya. Oh sorry, tadi mau nambahin ternyata Berginho tuh 2 assist ketika menghadapi Madura United. Dan juga 1 assist kemarin kan semalam ketika menghadapi Bangkok. Itu artinya berarti udah semakin bisa membuktikan kalau dia memang layak. Iya. Dan Berginho ini gua rasa tinggal cuma ketemu nyamannya aja sih. Kemarin udah kelihatan dia kan sebenarnya plottingannya di kanan kan. Tapi ketika pertengahan babak pertama dia daya jelajahnya mulai luas tuh. Mulai dinamis. Mulai ke tengah. Free roll ya, Bang. Itu udah mulai nyaman dan gua rasa itu cukup kasih kesempatan yang lebih banyak aja gitu. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah modal Bojan Hodak itu
seperti Pep Guardiola. Jadi 2/3 itu punyanya pelatih, sepertiganya kayak yang tadi lu bilang, makanya akhirnya dia bisa bukan seenaknya, bisa lebih mobile, atau memang tipikal yang kayak Pep di City. Kalau Pep di City tuh setahu gua sampai depan juga diatur tuh. Bagaimana posisinya lu, kayak Haaland lu nggak boleh di luar kotak penalti. Nah, kalau ini kelihatannya sih dia pakai Pep yang di Barcelona, di mana 2/3 itu milik pelatih, 2/3-nya terserah lu. Nah, ini kan juga sama nih, mesti mengkolaborasikan juga dengan gaya pemain itu. Ada juga pemain yang suka diatur, ada yang enggak gitu. Karena William Barros juga sama loh, sangat mobile dia pergerakannya. Betul. Ya kalau bicara William Barros kan ini pelan-pelan publik dari Bandung mulai melupakan sosok Ciro Alves ya, karena kita tahu William Barros juga pemain yang berangkat ketika starting line up diturunkan, dia pemain yang ditempatkan sebagai seorang penyerang sayap sama seperti seorang Ciro Alves dengan gol dan juga assist yang cukup maksudnya ada statistik yang cukup mengesankan dan kalau dalam bahasa sepak bola modern sekarang tuh William Barros tuh insider forward. Apresiasi dan tentunya kredit harus kita berikan kepada William Barros, ini menjadi salah satu core serangannya tim Maung Bandung sih. Betul. Karena mungkin ya kalau William Barros lagi nggak bisa main, entah itu karena suspended ataupun lagi cedera, ini bisa menjadi problem sih buat Persib Bandung dalam tanda kutip. Kalau tidak ada pengganti yang sepadan. Karena mungkin di tengah rotasi yang kencang di lini depan, mungkin dia yang agak susah kegeser. Ini karena memang gol dan juga assist-nya cukup mengesankan angkanya ya sebagai seorang, apalagi dia pendatang baru juga. Dan dia rajin loh. Iya. Dia untuk sering bantu pertahanan. Bertahan juga. Iya, itu yang makanya gue bilang agak susah digeser. Cuman kalau misalnya sampai dia kenapa-kenapa, ini kita nggak tahu juga nih apakah mungkin penggantinya bisa sebagus dia gitu. Walaupun kita tahu di sana antriannya juga cukup banyak. Iya, ada Sadil, ada Febribo, ada Etam juga. Ini yang bisa menjadi super sub. Jadi harus diakui salah satu nilai plus dari Persib saat ini adalah kedalaman skuad yang sangat super harus diakui. Iya. Oke. Dan Beckham yang kemarin masuk di penghujung babak kedua, mainnya mungkin sekitar 12-13 menit aja, ratingnya juga lumayan tinggi itu. Dengan punya satu chance juga meskipun tendangannya masih terlalu lemah. Oke. Dengan hasil ini Persib mampu mengangkat lagi ya koefisiensi atau ranking Liga Indonesia. Betul, ke posisi 18 di Asia dan 8 atau 9 di East Zone ya. Zona Timur, dan ini baiknya adalah terima kasih harus diberikan kepada Persib karena bisa menambah kuota klub Indonesia di kejuaraan ACL tuh. Jadi nggak perlu main di AFC Challenge League lagi. Jadi berapa, Bib? Jatah kita? 1+1. 1+1. Ya, kalau musim lalu kan 0+1. Persib harus kualifikasi melawan Manila Dodgers jadinya. Jadi nanti satu otomatis, satu kualifikasi. Betul. Misalkan kita sebut misalnya Persib dan Persija gitu. Misalnya antara Persib dan Persija dia masuk ke salah satu, dia masuk ke grup langsung, yang satu ikut kualifikasi. Sama kayak Persib di awal musim 2025-2026 ini. Dan tapi ini masih dinamis ya? Dinamis. Artinya masih ada kemungkinan untuk turun lagi. Turun masih. Kalau misalnya nanti kalah. Betul, makanya gue bilang kan berkali-kali gue bilang ada saatnya kita rivalitas, ada saatnya kita dukung nih. Ya kan, misalnya nanti peringkat 2 rivalnya mereka nggak dukung, jatahnya jadi hilang kan. Misalnya bila saya Persija misalnya. Nah, kalau dukung Persib bagus nih di ACL 2, tiba-tiba akhir musim di peringkat 2 kan dapat ke dia juga imbasnya gitu. Kemarin kan ada supporter Persija yang dukung Persib juga pas di ACL ya. Pas di Selangor ya. Iya, itu emang bawa nama Indonesia. Ya, nanti kalau udah ketemu di liga beda rival lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rival dalam artian positif ya, koridor positif, karena kalau nggak ada rival ya nggak ada bumbunya, kurang sedap, tapi harus dalam koridor yang positif. Dan ini kan pertama kali ya kita lolos lagi setelah 12 tahun apa ya kalau nggak salah ya. Mungkin udah lama sih ya. Udah lama. Ini kalau bicara sampai di ACL tuh ini kan berarti sampai gondrong tuh. Persija ini kan kalau pas 2018 itu masuk semifinalnya masih semifinal zone ya. Karena ini ya formatnya agak beda ya. Sempat berbeda sejak 2017 sampai musim lalu. Di musim ini tuh mirip-mirip sama seperti ketika Persib lolos ke 16 besar AFC Cup 2015 ketika kalah sama Kice FC kalau ingat saat itu. Kici klub Hongkong. Nah, ini kita bisa ketemu kita lagi. Persib Bandung bisa ketemu adalah kita untuk saat ini di ACL. Calon lawan. Kalau menang terus bisa ketemu yang dari barat, Al Nassr. Kalau Al Nassrnya lolos. Kalau Al Nassrnya mau lolos, Ronaldo yang nggak lolos. Lah lu ngeliat Ronaldo di GBLA kan, tiketnya berapa tuh ya? Tapi Ronaldo kemarin pas ke FC Goa gitu-gitu dia nggak datang dia. Mungkin SOW-nya nggak ada kali ya.
nggak masuk SOW, jadi cuma mainnya di home doang di kandangnya Al Nassr. Tapi calon lawannya Persib sih lumayan menarik Bang Fadli. Nah, ini kan ada kemungkinannya apa aja, Bim? Ada kemungkinan artinya kan ada drawing ulang. Iya. Ini yang menentukan lawan di 16 besar, 8 besar, Nanti 4 kita besar ke drawingnya. Oke. Di Kuala Lumpur. di Kuala Lumpur. Bareng Bang. Serius? Serius. Oke, salam dulu. Salam olahraga. Terus Nanti kita dapat liputannya aja ya. ya. Ini calon lawannya ada kemungkinan berarti artinya runner up dari grup E, FG dan FH. FH. So, ada Chong An Hanoi, jawara Itu dari E ya? jawara dari klub dari Liga Vietnam. Vietnam. Perwakilan dari Thailand selanjutnya ada Ratchaburi. Ratchaburi. Beruntung ya nggak runner up, ada Gamba Osaka di grup itu. Widih. Terus dari runner up grup H ada Pohang Pohang Steel. Steelers. Iya. Ini klub Liga Korea. Kemungkinan nih kita akan. Iya, ini kita bicara probabilitas lah ya, Iya. calon lawan kita. 3 itu tuh. 3 itu. Kalau fix sampai akhir klasemen Nggak berubah. Nggak berubah ya, karena kan nanti 2 minggu lagi masih ada pertandingan Iya. penghabisan di fase grup, habis itu Yes. tuntas tuh. Tuntas. Baru masuk ke fase knockout. Ya kalau kita lihat sih Kalau timbang menimbang, timbang menimbang. Kalau bisa sih jangan lawan Pohang Lawan Vietnam lah. sama Vietnam sih. Soalnya kita agak kesulitan lawan Oh, gitu ya? klub Chong An Han. Pengen sih lawannya Ratchaburi. Ratchaburi. Ratchaburi kayaknya kalau di atas kertas. Jangan Korea lah. Jangan jangan Pohang, Steelers. jangan Chong An Hanoi. Iya. Berharap kalau kita bisa hitung-hitungan, bisa memilih ya calon lawan. Namanya juara grup kan pasti punya reward ya Iya, iya. untuk memilih calon lawannya dari runner up grup lain. Ya Ratchaburi sih. Tapi Ratchaburi. kalau gue boleh milih, kalau gue kan netral nih, Iya. bukan fans Bobotoh. Gue pengennya ketemu yang paling bagus. Tapi Persib, Pohang. tapi Persib menang. Tapi mohon Wih. maaf, ternyata Ratchaburi saat ini di Thai League One peringkat 3 ternyata. Oh, udah sama. Chong An peringkat 2. Peringkat, iya, artinya papan udah nggak bisa milih. bisa milih ya. Udah nggak bisa milih. Persib harus Berarti benar. siap lawan siapapun. Kata Bung Harpa bahwa udah lawannya yang bagus aja dan Sekalian. Mudah-mudahan menang gitu. Iya, Jadi sekalian. ya tapi kalau Bobotoh pasti pengennya yang selemah mungkin kan biar lebih Iya. chance besar. Iya. Padahal nih ya kalau kalian tahu Pohang, Ratchaburi, Chong An pada sakit kepala, wah lawan Persib gitu. Padahal yang takut itu harusnya bukan fansnya Persib atau Iya. Persibnya. Mereka yang Ratchaburi yang sakit kepala, wah Persib Ketemu katanya. Tomai nih. Makanya. Ketemu Eliano katanya. Waduh, ketemu pemain-pemain Iya. Eredivisie nih. Tapi emang gila tuh Tomai itu menurut gua tuh Kelasnya beda ya. waduh, beda lah itu Ini- benar lu kayak bumbunya bumbu apa gitu. Ini kan kalau Bung Harpa ngomong seperti ini harus ditambah data ya. Pengen ngasih data boleh ya? Silakan. Ketika melawan PSBS Biak di Super League beberapa pekan lalu, Iya. Tom Hai itu pemain dengan catatan dribble sukses terbanyak. Iya. Berapa, Posisinya kalau tidak salah 6 atau 7. Oke. Posisinya masalah gelandang bertahan. Iya. Kalau AMF wajar. Wajar. Penyerang sayap wajar. Gelandang bertahan, Bang. Gila ya. Gila dong. Dia berkali- Subasa itu. Iya, sering gua nonton dia itu Iya. baik dari mulai dari Almer City Iya. sampai di awal musim ini Persib. Kadang lagi mungkin mainnya jelek atau gimana, tapi passingnya tuh gila banget, men. Betul. Passing On dia- point. On point betul. On point. Itu yang membuat apa ya? Kayak tadi Pohang itu juga pusing dia kayaknya. Kok katakan Tomai ini. Pohang ini mantan klubnya David da Silva ya. Oh, Iya. Iya. Jadi kita lihat ya, Tom Hai baik di klub maupun di timnas, ini kan sering banget passing-passing progresif khas Tom Hai. Iya. Ketika ball possession bisa didapat, tapi kesulitan untuk menusuk ke jantung pertahanan, disitulah umpan dari Hai. Tom Hai yang bisa menusuk tuh. Dan juga dribblingnya juga bagus ya. Iya. Artinya memang pemain ini punya kelas, punya skill, punya visi dan punya keberanian. Iya, dia kan kelemahannya kan cuma satu kan, stamina. Kita tahu semua kan. Iya. Walaupun Tapi selama ini udah kelihatan belum staminanya dia mulai drop kedodoran? Enggak, malah Enggak membaik. juga. karena standarnya turun, harus diakui. Oke, iya. Kalau di Liga Belanda kan atau di Eredivisie kan standarnya lebih tinggi lah. Oh gitu ya? Iya dong. Padahal Dia kan tuh di sana mainnya taktikal. Di sini yang lebih banyak fisik. Oh, kalau malah. Belanda malah lebih beda, advance iya. mainnya. Belanda kan Total all out ya? attack total. Kalau lu bicara mungkin di liga yang kayak Italia, ya pasti gitu. Tapi kalau di Liga Belanda enggak. Nah itu yang gue bilang. Standarnya lebih tinggi, lebih cepat, lebih agresif, sehingga gue tahun lalu kan gue rutin ya raport abroad kalau gue ada di segmennya itu dia tuh main 60 menit, 68 Pas di menit. Eredivisie? Iya, 70 menit. Mungkin hanya 2-3 kali dia main 90. full. Mungkin ya sekitar segitu. Iya. Nah, dengan sekarang standar di Super Super League yang atau di Asia yang agak lebih turun, ya tentu dia nggak ada masalah kan. Iya. Plus lagi dengan rotasi yang dalam, jadi apa ya, kemampuan dia, skill dia, passing-passing yang lu bilang tadi, true pass-nya memang dari Ranvan kan juga kelebihan dia itu jadi bisa lebih maksimal gitu. Dan syuting jarak jauhnya dia juga Kemarin luar latihan biasa kan? ya. Iya, Satu emang kan ini ini berkali-kali ketika ini kan bisa dibilang salah satu boom signature-nya Persib Bandung ketika lagi
posisinya ke lock sama pertahanan lawan, ini tendangan-tendangan jarak jauh bisa menjadi salah satu opsi. Dan menarik kalau tadi bahas Tom Hai, dalam 7 laga terakhirnya di all competition, 6 laganya dia bermain 90 menit. Hanya satu laga bermain 33 menit sebagai pemain pengganti ketika Madura United lawan Persib Bandung. Padahal kan mungkin posisi aslinya dia tuh Ambrosini, tapi kenapa jadi kakak ya? Kalau di Milan bisa. Posisi aslinya dia Tacinardi, kenapa jadi Zinedine Zidane? Iya benar. Tacinardi gila. Aduh, ketahuan Gue umurnya belum lagi. tahu, gue nggak ngikutin, gue nggak tahu. Alah, Ketahuan umurnya lagi. Torricelli juga gue nggak tahu. Ada Paramati saya juga nggak tahu lagi. Manfredini. Iya, Manfredini. Chievo Verona. Lanjut tuh. Tahu juga. Fabio Liverani ya. Perugia tuh. Oke. Otomatis juga dengan kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh Persib Bandung dan juga kelolosan ke fase gugur Persib di ACL itu, pendapatannya juga lumayan ya. Iya kan, gue udah nyinggung juga sebelumnya ya dari jersey. Dan gini, jadi gue cerita yang relax aja lah gitu. Oke. Kan gue suka fans Arsenal ya. Nah itu dia, gue mau tanya nih, fans Arsenal tapi dari tadi yang dicontohin Manchester, Ferguson. Karena itu tim klub yang lagi paling banyak juaranya. Oke. Nah, jadi kalau gue nonton di Emirates itu, kalau lagi menang, itu Armory, tempat yang jualan merchandise mereka itu lebih rame secara kasat mata. Oke. Gitu. Itu sudah nature-nya. Ketika prestasinya turun, orang tuh kayak malas. Bahkan temen gue ada yang rutin tiap tahun itu beli jersey home, away, sama third. Begitu lagi turun terus dia nggak mau beli. Gitu. Karena dianggap gue udah ngabisin duit tapi lu nggak berprestasi. Sekarang Persib ngomong gini, sih lihat, I give you happiness. Tanpa ngomong pun orang akan lebih willing untuk spend. Tanpa itu pun seperti kata Labib, mau apapun itu, mau dia nggak suka bola, mau Persib lagi, tetap orang Jawa Barat itu menganggap Persib itu identitas mereka, value mereka segala macam. Apalagi dengan situasi seperti ini, ya kita lihat stadion datang penuh segala macam, ya itu pasti orang lebih willing untuk spend. Baju kayak Tom Hai aja katanya, gue dengar dari teman-teman Bowoto, 10.000 udah langsung PO langsung laku. Nameset Tom Hai. Gue nggak terlalu suka koleksi jersey, jadi gue nggak terlalu ngerti ya. Mungkin yang full ini ya. Nah ada nama Tom Hai-nya lah. Ada Tom Hai ya. Katanya 10.000 PO itu langsung laku. Kali 1 juta 10 miliar. Mungkin HPP anggaplah 30% ya. Berarti kan 7 miliar. Let's say 5 miliar lah. Dia belum datang, belum gajian udah dapat 5 miliar Persib Bandung. Untung bersih, at least kalau ini benar ya. Belum yang lain-lain. Jadi belum lagi multiplier efeknya. Nanti lolos lagi ke knockout stage. Ada home sekali, ada home lagi, ada hak siar. Jadi investasi yang luar biasa sih dari Persib. Gambarannya satu pertandingan itu kan match fee-nya 50.000 ya. Terus satu kali menang 800 juta lah ya. 800 juta. Tinggal dikali aja tuh ya. Kali nanti infonya juga kalau misalnya menang di knockout ada lagi tuh harga yang berbeda yang didapatkan. Bahkan kalau sampai juara itu bisa berapa ratus miliar. Dengan jujur permainan cuma artinya sampai final itu cuma butuh sekitar 12 game kan. 6 di grup. 2 di total pertandingan untuk juara gitu ya. Total pertandingan ya. Sekitar 6 di grup. 6 tambah 8, 14. 8 di knockout stage kalau sampai final. Walaupun di final kalah ya. Misalkan 18 pertandingan atau 17 pertandingan kali match fee yang berbeda kali sejak 1 M lah rata-ratain aja. Rata-rata kan naik terus pasti kan. Itu lah udah 18 miliar. 18 miliar. Bayangin cuma butuh 14. Iya, dan gua rasa lebih ya karena tadi kan di babak grup 800 juta ya. Nah, begitu knockout stage yang pertama udah beda lagi. Pasti naik lah. Pasti naik lagi. Jadi mungkin bisa 20 sampai 30 miliar hanya dari match fee. Ya belum tadi yang kita bahas kan dari pendapatan hak siar ini segala macam itu lumayan lah ya buat bayar sanksi di domestik ya. Waduh. Enggak. Kalau bayar sanksi di domestik ini ada info. Pertanyaannya kayak botol. Pinggir jurang. Enggak, kalau sanksi domestik kan juga tergantung perjanjian dengan pemain setahu gua. Iya. Terus yang kalau sanksi domestik juga kalau ini bicara kompetisi domestik atau Super League ya kita taunya ini juga potong dari yang namanya subsidi setiap bulan. Jadi I-League sebagai operator ini memberikan subsidi kan setiap bulannya kepada seluruh klub yang berlaga baik di Super League, di Pegadaian Championship dan di kalau tidak salah 2 itulah. Karena memiliki saham. Dan ketika ada sanksi yang diberikan itu klub nggak transfer gitu. I-League yang transferin
Dari mana? Dari potongan itu. Dari uang Iya, subsidi. iya, Jadi iya. misalkan subsidi satu klub gitu, Persija, Persib, Persebaya 1M. Iya. Dapat dalam bulan itu bulan X sanksinya 300 juta. Berarti 700 balikin. 700 dikasih, 300 dikirimin ke Komdis. Iya. Ingat ya, Komdis sama operator berbeda. Beda. Artinya memang ini jadinya kayak semacam deposit ya. Iya. Ketika nanti dapat sanksi, denda dan sebagainya, tinggal ngambil aja dari situ. Iya. Iya, Gitu. iya. Tinggal tadi dipotong. Oke. Tuh, dari sapu tuh. Ilmu lagi aja tuh. Kadang-kadang suka lupa kan, dapat duit. Padahal udah nggak motong jatah dari ACL ya. Oh enggak, tapi ACL malahan potensial mendapatkan earning duit gede tuh di ACL karena harus diakui cuma 17 game, 18 game dapat duitnya bisa hampir 20, bisa 25 miliar, Iya. 30 miliar itu gede banget dibandingkan harus berjuang mati-matian di Super League 34 game. Ini kalau kita compare ya, Super League berapa sekarang? 7,5. 7,5. 7,5 naik M. dari 5 ya? Iya. Dari- Jauh Dari ya. 5. Ya itu udah naik, udah tinggi banget, tapi harus Mainnya bertarung berapa pertandingan 34 pertandingan. Iya. Ya beda lah, nggak bisa dibandingin gitu juga. Iya, tapi kalau dilihat duitnya memang cukup menggiurkan ya Tapi dari kejuaraan ACL Asia. ini dia cash atau tempo, Bib? Biasanya termin. Pay later kayaknya dah. Termin biasanya. Oh, direkap gitu satu fase grup. Dia serius loh jawabnya loh. Enggak, ini beneran. Beneran dia. Apakah direkap satu Oh, gua babak nggak penyisihan? Oh, biasanya kayak gitu ya. Itu betul. Kayak misalnya ini Persib udah selesai nih. Iya. Babak penyisihan. Iya. Dapat duit misalkan taruh 800 juta kali 6 berarti hampir 5 M. Langsung. Masuk nih. Orang dalam tuh. Berarti ini lancar ya. Apa namanya? Begitu grup selesai bayar. Iya. Ya. Ntar knockout pertama kan berarti 16 besar ya, Bang? Iya. Selesai bayar. Kan belum tahu dua pertandingan itu Persib menang berapa kali dan Iya, menang iya, berapa itu. dari mungkin hitung-hitungannya nggak cuma match fee aja. Berarti kayak mirip siaran di TV ya, cepet bayarannya ya. Aduh, saya batuk lagi. Saya minum dulu. Aduh. Tapi ini tadi ya kalau misalnya nanya, kira-kira hadiah dari ACL kemana? Nah, mungkin akan dipakai untuk bursa transfer kali untuk belanja pemain misalnya. Beli Joy Pelupesi dan juga Ole Romani atau Margono. Cirus bener. Ya. Sebenarnya kan waktu menjelang penutupan bursa transfer itu nama Joe Pelupesi juga cukup kencang Iya. kan. Yes. Santer kita dengar, dan yang gue dengar itu karena deadline-nya udah nggak dapet. Dan kalau dari dua pihak ini kan sebenarnya saling menguntungkan. Ya, Joe Pelupesi kita semua tahu lah kualitasnya seperti apa, walaupun dia main di Liga Kasta Kedua, Liga Belgia. Tapi kita bisa lihat main di timnas saja langsung gacor kan. Apalagi nanti main di level seperti Super League. Usia dia kalau nggak salah 232, dia pasti udah dengar-dengar dari Tom Hai, dari Mark Locke, ya udah banyak villanya kan. Oh, iya. Waduh. Boleh juga nih punya villa gitu. Iya, Jadi iya. pasti L-nya 1 apa 2? ya, Iya. Isi 2. ada beda ya. Ada yang ada isi, ada yang enggak ya. Jadi ya gue bilang sih kalau nggak ada Aral Melintang harusnya dia akan bergabung dengan Persib karena dua-duanya saling membutuhkan, mutual concern kan. Nah soal kalau Sirus gue jujur belum terlalu clear dengar, tapi kalau kita lihat dari kebutuhan di bawah Mister Gawang masuk akal juga. Ya Teja Pakualam bagus, tapi ya sorry to say secara basic postur ketika nanti di knockout stage ketemu dengan negara negara-negara Asia, bukan hanya ASEAN loh. Iya. Secara postur kan lebih tinggi. Jepang atau Korea Iya, misalnya gitu lebih ya. tinggi. Itu sama kayak basket, sejago-jagonya lu tetap ada standar tertentu. Oke. Nah, ini kan juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi Sirus Margono sangat seksi untuk ditawar. Meskipun kalau kita lihat ada faktor X yang apakah ini akan dia tarik atau enggak. Iya. Mungkin gue nggak bisa terlalu detail ya, karena kita tahulah seperti apa kasus naturalisasi Sirus Margono, ya kan? Apakah itu akan terbentur dengan kendala itu kita nggak tahu. Satu lagi Ole Romni. Nah, kalau Ole Romni gini, gue mungkin agak sedikit berbeda. Ole Romni cukup kencang, gue dengar juga isunya ke Persib Bandung. Cuman gue sempat ngobrol sama temen gue yang bobotoh juga. Wah, kalau gue jadi bobotoh pasti seneng, gue bilang itu. Lu juga pasti seneng. Cuman kalau kita bicara untuk tim nasional, nah ini gimana nih? Nah, kita mesti kritis juga kan. Itu hak dia, iya. Udah pasti hak dia. Berkali-kali gue mengatakan pemain itu mau main di luar, mau main di dalam, kita nggak tahu keresahan dia, urusan dia gitu. Betul. Mungkin dia cari uang, ya kita nggak munafik lah. Iya. Kita juga kalau ditawarin gaji 2 kali lipat kita ambil kok, sama gitu. Cuman
gue mengajak kita berpikir gimana nih federasi mungkin juga agar ikut urun berpikir kalau semua pemain naturalisasi itu balik ke Super League, bagaimana nih? Gitu. Bukan ngelarang ya, tapi bagaimana? Nah itu aja kalau. Iya. Ini memang tarik nafas kan? Berat ya? Enggak, artinya memang ini challenging juga. Challenging. Harus dikelola isu ini gitu. Bukan kita mau dapat keras-kerasan ya. Boleh, enggak. Gimana nih gitu. Tapi kan kita juga bisa melihat mungkin ya kalau kita breakdown dari pemain-pemain tersebut, mungkin kita lihat dari faktor usia juga. Joey Pelupessy 32. Nah, kalau itu kayaknya sih orang aklamasi ya. Iya, kalau gitu. kalau ngelihat kan bahkan Tom Haye yang 30 aja udah ke Super League. Jordi Amat juga ke Super League. Mungkin Joey Pelupessy juga mungkin udah end season banget bersama SC Lomers juga di Liga 2-nya Belgia. Mungkin udah waktunya untuk berkelana, dan ketika mendapatkan satu tawaran yang menarik dari salah satu klub di Asia dan bisa berkompetisi juga di kejuaraan antar klub Asia ya di Persib atau di Thailand misalnya. Iya, bisa. Kita kan belum tahu juga. Siapa tahu ada tawaran dari Thailand yang tiba-tiba, emang pada tahu kemarin Thailand datengin Sandi Wolsen Patinama. Ada bau-baunya, nggak ada, tiba-tiba pada langsung di transfer semua. Kan kita juga bisa melihat mungkin ini kesempatan besar juga bagi seorang Joey Pelupessy juga. Sebenarnya sih kalau ke Persib bagus, apalagi Persib juga main di kejuaraan klub Asia. Main di klub kayak Buriram juga menurut saya juga oke. JDT karena juga main di kejuaraan klub Asia, mainnya tapi juga JDT janganlah. Jangan, takutnya jadi cuma bahan ini doang, bahan dagangan doang. Apa ya? Ya cuman single fighter aja, nggak teruji juga kan. Iya, dan kalau saya melihat apapun namanya transfer kan dinamis ya. Kapanpun bisa terjadi, kapanpun bisa berubah, dan kapanpun tiba-tiba bisa deal. Jadi kalau untuk karena beda ya pola dan kebijakan transfer di Eropa misalnya dengan di Indonesia ya. Iya, kalau di sewaktu-waktu mungkin bisa aja ada kejutan. Iya, kalau di Eropa kan kayaknya H-3 sebelum di announce juga udah ketahuan nih pemain X bakal main buat Juve, pemain X bakal buat Milan, buat Arsenal gitu misalkan. Tapi kalau di Super League kayaknya malamnya main ngomong sama siapa, paginya juga bisa berubah. Tapi bisa belok juga, Bib. Dulu Diego Forlan kan dicegat di bandara tuh. Iya. Tapi kan eksepsional, nggak sering terus. John Mikel juga kan. Iya benar. Juga bisa juga. Akhirnya ke Chelsea ya. Tapi ya intinya memang dinamis lah ya. Dinamis, tapi semua transfer dinamis. Tapi kan kalau menurut saya kalau di Indonesia lebih sering lebih roller coaster lebih kenceng ya. Iya, malam kayaknya udah deal sama bos tim A, tiba-tiba pagi, Pak saya kayaknya ke tim B, faktor keluarga. Sering terjadi. Cuman kalau gue lihat sih biar berimbang ya, ada sisi positifnya juga mungkin. Artinya nanti kalau ada FIFA Matchday lebih gampang kan. Itu nariknya, apalagi nanti kita AFF Juli 2026. FIFA Series kita kan Maret ya, kita FIFA Series. Itu mungkin lebih gampang narik mereka kan. Itu sih salah satu poin positifnya. Gitu. Ya. Oke. Yang menariknya ini adalah bagaimana nanti pertemuan antara Malut United berhadapan dengan Persib Bandung di laga tunda yang akhirnya terjadwal tanggal 14. Ini akan jadi pertemuan bagi para mantan pemain Persib yang ketemu lagi dengan Maung Bandung. Mungkin ini akan menjadi laga emosional. Kalian melihatnya seperti apa? Iya, kalau saya sih melihatnya ada 4 pemain ya. Bahkan sama Dimas Derajat. Ada Dimas Derajat juga 5. Iya, kalau kita lihat ada Tiron Del Pino, Ciro Alves, David da Silva, Gustavo França, Dimas Derajat. Ada 5 ya. 5 ini pemain yang bahu-membahu untuk membesarkan nama Persib Bandung, terutama di musim 2024-2025. Terutama seorang Tiron Del Pino ya, yang keluar sebagai MVP saat itu. Ini pasti ada reuni kecil dalam pertandingan tersebut, tapi kalau di atas lapangan kan pasti kelima pemain tersebut udah secara profesional pasti ingin memberikan yang terbaik bagi Malut United. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana ada histori yang sangat panjang terhadap 5 pemain tersebut dengan tim Persib Bandung. Jadi pasti akan terjadi laga yang cukup menarik, laga yang dramatis, dan pastinya ketat karena Malut United bersama Henry Susilo juga ternyata stay di 4 besar juga. Karena kita tahu Henry Susilo kan menjadi salah satu-satunya pelatih lokal yang ada di Super League, dan ia membuktikan bahwa sebelumnya jujur Henry Susilo ini pelatih yang terkenal dengan klub-klub, mohon maaf, yang saat ini berada semenjana Liga 2 di Pulau Sumatera. Sriwijaya, PSPS, kita mandang sebelah mata lah jujur. Iya, jujur. Pasti sebelumnya ada Coach Imran yang bawa Malut ke peringkat ketiga promosi, terus peringkat 3. Peringkat 3 itu kan pasti ada beban tersendiri bagi Coach Henry Susilo, walaupun
path career-nya kalau di breakdown juga pasti orang banyak yang pandang sebelah mata kan, tapi membuktikan di atas lapangan walaupun sempat naik turun, tapi dengan saat ini berada di posisi 4 besar sih menurut saya Coach Henry sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tinggal gimana challenging ketika menghadapi Boyan Hodak Army saja sih di Kiraha hari Minggu nanti. Satu yang pasti ya yang terjadi adalah mereka WhatsApp-WhatsAppan nih para pemain. Aduh, besok ketemu nih. Woi lu gimana lu? Kira-kira gitu lah pakai bahasa Portugis lah. Iya, santai itu pasti itu. Iya. Nah, yang kedua kalau ini kan banyak yang udah saling mengetahui satu sama lain. Ciro Alves juga udah tahu bagaimana karakter Bojan, Henry Susilo pasti akan nanya juga gimana gaya main dia segala macam. Udah pasti masalah yang tahu. Jadi kalau gue lihat sih pertandingan dan kualitas juga ada. Lu mau tahu pun kalau nggak ada kualitas kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya gue lihat ini akan menjadi pertandingan yang seru. Walaupun kita nggak tahu outputnya seperti apa ya. Bisa juga 0-0, bisa juga entah 3 sama atau 3-2, 2-3. Tapi yang pasti feeling gue sih mengatakan ini akan sangat ketat. Pesta gol nggak, Bung? Ya kalau Brazil mau Brazil sih banyak kubu-kubu Brazil banyak sih mungkin bisa pesta gol ya. Jadi tapi feeling gue sih imbang ya. Tipis sih kalau menurut gue. Iya, kalaupun menang tipis. Nggak akan ada yang terlalu dominan sih. Gitu. Kalau feeling saya sih draw 2-2-3-3 sih. Iya sih, gue juga kayaknya. Iya, antara draw 2-2-3-3. Wajar lah, sama-sama tim papan atas. Berarti bola atas ya. Maksudnya bola bola atas. Di atas. Iya, bisa. Sundulan Iya. atau naruh pressing ke pojok atas. Iya. Lu tadi dengar bola atas langsung begitu kenapa tuh? Kalau bola atas kan karena jago sundulan kan. Jago William sundulan. Barros, itu. Bersih banget jawabannya. Iya. Bisa aja pressing ke pojok atas Nah, juga itu bisa. maksud gue itu. Itu bagus. Bola atas. Kalau mukanya pada pucet ya. Coach Henry bilang ini kayak Persib A versus Persib B gitu. Dia Persib All Star lawan Persib All Star. Nah, satu lagi sama nanti sayurnya nanti di konferensi pers. Iya, Itu adu-adunya, bagaimana yang kenanya segala macam. Ah, itu di situ. Ini pengen lihat nih Seymournya Coach Boyan di Kiraha seperti apa, mengatakan kalau timnya tuh mungkin ya kalau boleh mengancar-ancar tim saya kelelahan. Iya, pokoknya nanti ada apa ya lemparan-lemparan tuh yang sebenarnya mainannya maksudnya begini nih gitu. Nah, Henry Susilo gue jujur nggak terlalu tahu gimana karakternya. Kayaknya sih tipikal pelatih Indonesia ya, yang ya doakan kami supaya menang. Paling kalau gini kalau conference saya sudah melakukan yang terbaik. Mungkin gitu. Tapi kalau ngelihat nama-nama yang di belakang Henry Susilo yang menjadi coaching staffnya sih itu nama-nama yang sudah paham benar belantara sepak bola Indonesia. Ricardo Sampesi salah satunya menjadi asisten pelatih, dan menurut gue ini akan menjadi laga yang sangat sayang kalau dilewatkan begitu sayang. Wah, udah saya. 13.30 WIB. WIB ya, 13.30. Siang ya? Karena mainnya di Kiraha. Di Ternate kan. Itu bajunya tuh Ternate. Mana? Oh iya. Masuk tuh bajunya. Oke, kita akan nantikan pertandingan antara Persib versus Malut ya di laga tunda, dan pasti nanti kita akan bahas juga. Oke, sekarang kita bahas sedikit aja soal Timnas Indonesia yang mana isu pelatih Timnas ini masih terus menarik karena memang belum ketahuan ya, belum diputuskan dan juga belum dipilih. Giovanni Van Bronckhorst masih menjadi nama teratas, tapi sekarang ada yang baru juga, John Heitinga, meskipun sempat ada kabar bahwa John Heitinga menolak untuk at least untuk saat ini ya, mungkin nggak tahu deh kapan. Ada info nggak, Bung Harpa? Pertama soal penunjukan pelatih ya, gue bisa bukan pastikan ya, tapi kalau lihat dari beberapa item ya, pernyataan dari ketum, Esko PSSI, dari mungkin kesulitan keuangan yang sedang mereka hadapi mungkin ya, karena habis bayar apa? Iya, nggak apa-apa. Ini habis bayar pesangon ya. Pesangon 2 kubu pelatih. Ada yang kedua, nggak ada ini laga di home. Oh iya, nggak ada duit masuk November, kemudian ada denda 1 miliar lebih ya waktu yang lawan Irak tuh pelemparan. Jadi gue yakin banget nggak mungkin tahun ini. Gitu. Mungkin diumumin ya? Interviewnya mungkin Natal, ya kan? Ya kan interviewnya. Mungkin. Itu bukti tuh ya kalau serius datang. Nah, tapi mungkin selanjutnya penentuannya Januari. Karena nggak ada urgensinya juga. Apa bedanya lu nunjuk bulan November sama Desember? Iya. Sama aja gitu kan. Karena ada FIFA Series nanti menjelang Maret kan? Maret. Nah, mendingan Januari kan lumayan. Kalau ditunjuk Desember kan Argo jalan. Oh iya. Gitu. Dan mereka udah bukan berkali-kali ngomong. Ada kata kunci 2. Nggak usah buru-buru. Iya. Kedua, masih Maret.
Nah, dan kemarin gue juga sempat ngobrol dengan salah seorang yang sangat penting di PSSI. Ketika gue pancing begitu, gesturnya nggak bergerak. Gue bilang, ini pasti Januari, gue bilang. Ya, jadi kemungkinan Januari. Nah, yang kedua soal pelatih. Makanya dari awal mulai Oktober itu mulai muncul calon pelatih, gue agak nggak terlalu percaya bahwa itu real dideketin. Bahwa ada beberapa isu yang gue dengar, ini info A1. Ini dia nih. Agennya nge-apply. Nge-apply. Jadi itu tidak bisa dikatakan kalau udah calon kan udah ketemu, udah ngobrol, Kalau udah nge-apply nego. sih siapapun bisa nge-apply. Bisa nge-apply. Iya. Gitu. Ya Henry Susilo juga bisa nge-apply kan. Gitu. Oh, calon pelatih nggak bisa. Jadi, Taaruf itu. mesti dua-duanya. Taaruf kalau nge-play itu taaruf jatuhnya tuh. Belum jadi juga tapi Belum kan. jadi, belum tentu jadi. Belum tentu jadi Jadi. juga. Jadi, Tapi digoreng lah sana sini. Iya, itu. iya, jadi seolah-olah Jadi isu gua publik loh, Bung. seolah-olah lagi mencari saat itu ya. Kalau sekarang sih udah kan Pak Sumarji juga udah ke Eropa kan. Iya. Dan kemungkinan besar ada salah satu minimal dari Belanda. Wah, Karena ke Belanda. Sempat gue tembak, berarti pelatihnya Belanda dong. Kan bisa aja warga negara lain. Ya udahlah, kemungkinan besar itu ada dari Belanda. cari pelatihnya Ado Den Haag siapa ya? Pelatihnya Herenven siapa ya? Nah, bisa. Tapi kan belum mungkin asisten juga bisa kan? Bisa. Gitu. Terus yang berikutnya juga soal beberapa nama kayak Irlandia kan siapa tuh? Ini yang pelatih asal Heimer. Islandia. Heimer. Itu kan Helgerson. gue bilang kan kurang masuk akal ya. Ya, kurang pas nggak sih, Bang? Ya dia mau lagi on the way Piala Dunia, negara kayaknya kecil kemungkinannya. Iya. Terus sempat ada isu Timur Kapatse. Iya, Uzbekistan ya. Kalau Timur Kapatse itu gini, terlepas dari ketua umum Erick Thohir itu dia punya pride ya. Tapi kalau lu di posisi dia pun, gue mau ngambil kebijakan yang sangat strategis. Kemudian orang udah woro-woro nih, gue agak kayak males. Ya. Pasti gitu, tanpa Kayak melihat didahuluin seorang gitu ET ya, kayak didahuluin, tanpa melihat seorang ET yang dia punya jabatan sebagai menteri dan segala macam gitu. Jadi makanya dari awal nggak akan Timur Kapatse nggak akan gue bilang, dan terbukti kan dia udah balik kan, bahkan katanya sudah akan Punya klub kok. iya klub Udah, Uzbekistan Dia kan. klub Liga Uzbek. Kemudian John Heitinga juga kayaknya udah ngomong ya kayaknya Enggak, orang itu. enggak. Dan mungkin trauma juga kali ya Iya. melihat situasi kemarin. Nah, terakhir Giovanni. Iya. Giovanni itu dari salah seorang yang sangat dekat dengan dia dalam hubungan darah, dia bilang open for dialog. Oke. Nah, dengan orang ini sebenarnya sekitar 14 tahun yang lalu gue pernah iseng bercanda. 14 tahun yang lalu. Panggilannya Om. 2011 nih berarti nih. 10 atau 11 lah. Kalau 11 kan memang Gio datang kan. Iya, Berarti iya. cuma beda setahun sama 2012 ya? Enggak, dipaksa banget, Bang. Jadi gue tanya Om, Giovanni ngelatih Indonesia bisa? Dia bilang intinya susah lah. Kan waktu itu kan ya kita gimana, dia di Gio di mana kan gitu. Nah dengan sekarang kita sudah lebih bagus tim nasionalnya, bahkan sudah menuju pintu Piala Dunia saat itu. Dia bilang begini, Indonesia belum pernah ke Piala Dunia. Dalam kurung tapi kan punya potensi gitu kan. Sehingga nothing tulus. Artinya nih dia mau bilang bahwa ini menarik nih sekarang nih. Cuman belum ada yang gue tahu ya, belum ada dialog serius dari dua kubu yang gue tahu. Dan bahkan si Om ini bilang dia masih asisten pelatih Liverpool. Jadi belum firm lah, masih ijo gitu. Dan mahal loh dia. Iya. Oh, jelas. Dan setahu gua dia tipikal yang selalu membawa Seratusan M Paketan. ya? paketan. Salah satunya yang gua tahu tuh Ruud Habs, pelatih kipernya mereka yang main di Barcelona. Pelatih kiper bawaannya Gio yang dulu main di Barcelona. Nah ini kan kadang-kadang gimana nih? Soalnya pemilihan pelatih kali ini berbeda dengan yang Desember, yang Januari. Walaupun mereka tidak pernah mau mengakui. Kalau dulu one man show, jujur itu udah kita udah tahu semua. Sekarang polanya mengikuti pola yang menurut gua lebih benar. Gua harus fair juga. Jadi PSSI ini ngomong ke Dirtek kayak kita mau bangun rumah lah. Gua mau butuh yang begini. Oke, gue cariin nih. Nih kandidatnya A, B, C, D. Terserah lu nih, lurusin deh. Datang deh satu-satu. Makanya Pak Sumarji kan kemarin ke Eropa kan. Nah, mungkin salah satu atau salah dua ya interview nih. Kembali lagi kan soal kecocokan, feeling, dan juga gaji. Mengkerucut nih misalnya nanti, 2 atau 3, baru dibawa ke rapat Esko yang nggak pernah digelar-gelar sampai sekarang. Gitu, baru oke nih ada 3 nih, sesuai dengan yang kita omongin, kita butuh yang spek begini, harga begini, ini gue dapet 3 nih. Nah, Pak Sumarji atau siapapun itu nggak bisa ngambil keputusan, harus kolektif kolegial. Nah, barulah mereka nanti akan memutuskan. Seperti ketika memutus Sintayong instead of Luis Milla tahun 2019. Tapi kalau bicara Coach Giovanni Van Bronckhorst kan ada beberapa aspek yang akhirnya bisa
mengerucut syaratnya itu udah enak banget. Salah satunya banyak pemain yang udah paham lah cara bermain ala sepak bola Belanda yang besarnya kan banyak pemain-pemain kita dibesarkan oleh sepak bola Belanda kan. Saat ini menjadi nama plus juga, dan jangan lupakan ada sosok yang dibawa oleh Giovanni Van Bronckhorst, selalu mengikuti Van Bronckhorst, tapi udah di Indonesia duluan, Van Gastel. Gastel waktu di Feyenoord Rotterdam. Di Feyenoord Rotterdam dan juga Besiktas, kalau tidak salah juga ikut, dan saat ini membawa PSM juga mantep di papan atas, PSM Yogyakarta, dan menurut saya banyak TNC-nya yang menuju kepada seorang coach Giovanni Van Bronckhorst. Tapi kan again nih, nah kan itu kita nggak tahu nih, dan itu Arne Slot kali Arne Kalian ya. mereka itu keluarga yang sangat dihormati. Karena waktu 2011 datang ke sini, gue foto sama dia, gue posting, teman sekelas gue, orang Belanda, orang Ajax banget, ya kan itu kan rival kan dengan Rotterdam, karena keluarga Van Bronckhorst kan Rotterdam. Dia bilang gini, please jaga kapten saya gitu. Berarti kan kalau dia musuhan, dia kesel kan ya bodo amat gitu. Jadi gue, dan waktu kesana pun tahun 2010 kalau gue nggak salah. Habis Piala Dunia ya? Iya, habis Piala Dunia. Habis dia bawa runner up. Yang tendangannya, golnya ke gawang Uruguay kalau nggak salah. Gol terbaik Piala Dunia 2010. Itu gue nunggu di sebuah kafe, nunggu mau ketemu sama keluarganya Giovanni, tapi Giovanni-nya lagi main ski di Swiss. Pelayannya datang, terus nanya, ngapain? Saya mau nunggu Mr. Van Bronckhorst. Mereka keluarga yang terhormat gitu. Nah, jadi dari atribut dia nih, sosok dia itu pemain pasti akan respect. Sorry itu saya nih, beda dengan Patrick Kluivert dengan segala red flag-nya dia. Gue nggak usah detailin lah. Gitu. Kalau di sini ibaratnya anak ustadz kayaknya. Iya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Anak tokoh masyarakat, anak kiai apa. Gitu. Itu mereka respect dengan si keluarga. Berarti Gus ya. Harusnya Gus Giring. Gus Giring harus. Kalau saya sih Gus Poyet ada satu lagi tuh. Gus Poyet. Tapi nih ya sebenarnya, nih dalam kesepakatan atau kerjasama PSSI dan KNVB ada nggak sih klausul pelatih timnas? Itu pernah ditanya waktu Zwirz mengumumkan kepelatihan Coach Novak ketika dinaikin jadi U20. Yang kita pikir mau ngomongin apa, ternyata ngomongin itu kan. Nah, ada satu wartawan yang nanya, apakah ada kerjasama? Ada kerjasama dengan Belanda, ada juga dengan Jepang sebenarnya. Nah, kemudian Zwirz di kesempatan kali itu bilang tidak terikat dengan negara tertentu. Tapi ya kita nggak tahu ya apakah itu sebenar-benarnya atau enggak, kita nggak tahu. Tapi menurut gue sih seharusnya nggak terikat dengan negara tertentu ya harusnya ya. Zwirz ini kan gue sangat percaya dan sangat yakin ya dengan kemampuan Zwirz. Melihat track record dia membawa Jordan berjaya di lolos Piala Dunia dan lain-lain dan sebagai pelatih juga. Jadi gua rasa penilaian dia sih objektif. Iya, objektif. Omongan dia bisa diterima. Jadi meskipun tetap ada namanya manusia pasti punya unsur subjektivitas. Bisa aja ya kalau misalnya dua orang ini sama-sama bagus, satu orang misalnya orang Zimbabwe, ya kan satu orang Belanda, ya wajar dia pilih Belanda. Dia kan lebih kenal, lebih dekat secara bahasa itu normal. Tapi gua yakin dia tidak akan memilih pelatih timnas atau menyodorkan calon pelatih timnas hanya karena semata-mata dia orang Belanda. Standar itu tetap ada ya? Tetap ada, menurut gua ya. Jadi benar, seharusnya seperti inilah kalaupun cara pilih pelatih. Gitu. Oke, ini masih menjadi tanda tanya, kita masih menantikan juga. Kita lihat juga ini Jay Izzes nih, salah satu penggawa timnas Indonesia dilirik AC Milan. Tapi kayaknya masih ada friksi ya antara manajemen dengan Allegri ya. Ya mungkin kalau dilihat kan Allegri inginnya Thiago Silva ya yang datang ketika usianya sudah 41 tahun. Tapi di sisi lain manajemen board-nya Milan, BOD-nya Milan mungkin pengennya sosok yang lebih segar untuk regenerasi center pertahanan atau lini pertahanan dari Rossoneri dan Jay Izzes yang saat ini masih berusia 25 tahun mungkin menjadi salah satu nama yang bisa masuk ya, karena juga secara pengalaman Jay Izzes udah cukup baik ya bersama Venezia. Dia pontang-panting musim lalu menjadi salah satu defender dengan nilai clearance yang cukup tinggi, dan juga di musim ini di Sassuolo bisa bawa Sassuolo papan tengah setelah Sassuolo ada di papan bawah, bahkan sempat terdegradasi bersama Domenico Berardi, dan akhirnya di musim ini bisa perform lagi, cuma beda satu strip kalau tidak salah dengan jagoan saya Juventus di tabel klasifika. Ini akan menarik. Tapi kalaupun datang ke AC Milan, apakah publik siap kalau melihat Jay Izzes tidak bermain? Itu cadangan, dan bagaimana respon publik. Tapi apapun itu, sebenarnya kalau ngelihat path career seorang Jay Izzes udah tepat banget saat ini. Dia pelan-pelan mungkin dari Venezia dia ke Sassuolo. Sangat layak ya. Sangat layak di tim besar ya. Sangat layak. Tapi kalaupun tim besar, coba ke tim besar yang
tekanannya nggak terlalu tinggi. Mungkin kalau kita bicara big name dulu ya, walaupun nggak selalu di papan atas, Lazio bisa, mungkin ya. Lazio tim besar juga di Italia, terus mungkin juga bisa Roma juga, Lazio, Roma, terus Atlanta juga bisa. Kalau Milan ini kan historinya panjang ya. Walaupun Milan sempat terpuruk musim lalu, tapi musim ini tampil luar biasa bersama Allegri, ya Pat Carrier pelan-pelan dulu aja bagi Izes. Jangan terlalu buru-buru juga. Iya, memang kalau kita ikuti nafsu gitu ya, kayaknya wah ngelihat Joe Izes ke Milan, terus akhirnya kan lagi kalau nggak salah papan atas ya. Peringkat 1 sempat Kapolista ya? bersama Napoli. Napoli kan. Wah pindah ke Milan akhir tahun juara gitu kan, orang Indonesia pertama yang Scudetto. Kalau kita ngikutin nafsu kita. Bang, Emil Laudero tapi belum Indonesia tapi. Emil Laudero. Waktu di Juve. Di Inter. Juve sama Inter. Belum Indonesia. Belum Indonesia. Kan? Belum. Nah, jadi akan itu. Tapi benar yang tadi Labib bilang, kira-kira kalau di situ dia gimana nih? Nah, menurut gua kesempatan ini nggak kita buang ujuk-ujuk, kita buang, nggak kita juga langsung ambil ujuk-ujuk itu. Menurut gua kalau misalnya agennya atau dia bisa meyakinkan Milan, gua minimal main misalnya 10 kali aja setengah musim ini. Mungkin why not gitu. Kan bisa menang dua-duanya. Pelan-pelan, kan? Main di klub besar, mungkin dia ada kesempatan lolos ke Liga Champions, ngangkat trofi dan lain-lain, kemudian ya mainnya lumayan 10. Tapi kalau misalnya enggak, gue mau cadangin lu. Nah, menurut gua kayak yang lebih bilang tadi, mendingan di Sassuolo dulu. Toh juga Sassuolo juga papan tengah, punya kesempatan masuk di Eropa, dan kelihatannya kalau dari patternnya Sassuolo ini bisa lah survive di Serie A gitu. Dan kalaupun dia stay di Sassuolo dan dia perform, misalnya peringkat, let's say peringkat 8 atau peringkat 9 dia stay, value dia pasti naik lah. Stay di Serie A kan akan naik juga pasti, karena dia belum pernah sebelumnya. Jadi kalaupun dia pindah ke Milan, dia harus pastikan bener nggak jatah bermain dapat minute play ya. Ya, entah gimana lah, itu kan detailnya agen gitu. Iya, kalau ngeliat karir pemain di Serie A itu semakin tua itu semakin jadi. Jadi nggak usah panik. Kayak Serbi ya, Serbi berapa? 37. Pecahnya kan di Inter, saat usianya 33, 34. Kalau dilihat Izes masih 25 tuh kayak masih 19 tahun mungkin untuk ukuran back-back di Eropa lain selain Italia, dan ini menurut gua karirnya udah cukup cemerlang di Serie A. Pelan-pelan aja. Mungkin agennya, kalau menurut gue ya, agennya tuh juga harus cerdik dan cermat melihat tim-tim yang memberikan minute play, dan juga posisi tim-tim tersebut punya potensi nggak main di kejuaraan Eropa. Kalau misalnya Sassuolo kan masih naik turun ya, dia mah targetnya bertahan aja di Serie A. Kalau mungkin kayak Bologna saat ini, Atlanta, Lazio, Roma kan itu punya target di setiap musimnya at least kalau nggak juara Coppa, ya masuk kejuaraan Eropa. Jadi pelan-pelan aja, pasti nanti dapat pikir dia bisa main di antara Juventus, Inter ataupun AC Milan sih. Tapi yang pasti dia jangan keluar Italia lah. Jangan dulu. Udah enak banget ya. Defender, lu main di klub Italia, itu udah combo banget ya. Udah klop lah ya itu. Iya. Oke, yang terbaik ya buat JIZ. Sementara ini yang agak kurang baik nih, Justin Hubner. Waduh, El Preman nih makin-makin nih. Dia di Fortuna Sittard juga mainnya lumayan keras ya. So far udah 3 kartu kuning dan 1 kartu merah langsung ya. Iya, karena padahal di Fortuna Sittard dia udah main 10 kali sebelum termasuk main ketika melawan Ajax. Itu kan dihitung main juga ya. Tapi dia itu udah mulai jadi backupan. Dalam artian ketika ada center back atau salah satu pemain di pertahanan yang udah lelah, yang main pertama ya. Antrian pertamanya selalu seorang Justin Hubner. Kemarin tapi ada satu kesalahan, dia melakukan tackle besar, tackle yang cukup keras kepada pemain yang cukup terkenal di Belanda, Wout Weghorst. Pemain yang mencetak gol ke gawang Argentina ya. Striker sih ya, satu-satunya striker Belanda lah mungkin boleh dibilang top. Dan mainnya di Ajax Amsterdam, kita tahu Ajax sebesar apa di Belanda dan juga di Eropa, dan mendapatkan banyak kritikan, dan akhirnya hukuman cukup berat didapatkan oleh seorang Hubner, 3 game plus 1 tahun masa percobaan. Kalau dia melakukan hal dalam konteks tackle brutal atau violent conduct, akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Seorang Justin Hubner usia masih 22 tahun, masih banyak waktu untuk dia berkembang, apalagi dia bisa kembali lagi ke Eredivisie, mendapatkan minute play lagi. Ini kan mahal ya, momentum yang mahal yang harusnya bisa ia pertahankan. Ya sebenarnya pelatihnya kan tuh kesel kan, biasanya kan pelatih ngelindungin pemain. Ini kan dia kesel kan, dia bilang apa, tackle bodoh atau apa. Tackle tidak perlu. Tidak perlu segala macam. Kenapa? Yang bikin tambah double kesel kan karena ini asetnya Belanda. Sementara 6 bulan lagi ya mereka kan main Piala Dunia. Itu yang membuat akhirnya jadi combo kan masalahnya. Dan ini udah berkali-kali juga sebenarnya gue bilang, Justin Hubner ini gue salah satu yang gue suka lah, pemain diaspora. Punya semangat, punya militansi, cuman kadang-kadang overheating. Nah, itu yang terjadi kan. Tapi ya kata Labib juga, ya usia 22, come on lah. Ya bahkan gue
dapat info dari salah seorang mantan fotografer PSSI, dia itu masih kalau di depan aja garang. Ya kalau di belakang tuh kayak anak-anak sebenarnya, masih umur 22, masih anak kuliahan lah. Itu bahkan itu. ini for your info aja nih tambahan juga Bang, kalau istri saya melihat Justin Hubner kan pacaran sama seorang selebgram ya. Iya. Pakai-pakaiannya baju warna pink, kayak gitu, bawa boneka. Emang dia suka warna pink. Waktu di Sydney waktu gua jemput dia bukan jemput lah. Di bandara dia pakai pink juga. Makanya dia cocok tuh main di series Osaka, dia suka tuh waktu itu kan. Ya, dan pantas juga ya dia pakai pink ya. Kalau kita yang pakai kan agak gimana. Apalagi kulit kita begini. Iya. Makanya. Tapi memang Justin Hubner ya, entah itu gaya mainnya dia atau mungkin tadi Labi bilang soal usia yang memungkinkan emosinya masih meledak-ledak dan perhitungan tackle-nya atau permainan kerasnya juga belum terlalu mateng. Ini memang jadi pelajaran ya. Menurut gua Justin Hubner tipikal pemain yang militan. Tapi juga jangan bangga dengan titel misalnya dikasih julukan El Preman. Justru ini harus membuat Hubner hati-hati gitu loh. Lu boleh tackle, lu boleh keras, tapi harus ada perhitungan juga gitu. Dan perhitungan itu perhitungan buat resiko klub atau resiko kebobolan, resiko kartu merah dan juga resiko pemain lawan yang di tackle. Jangan sampai karirnya putus gitu loh, karirnya hancur. Ini mudah-mudahan jadi apa namanya pelajaran ya bagi semuanya juga. Dan gue pengen ajak juga ya untuk supporter timnas juga teman-teman. Juga jangan terlalu membanggakan karakter Justin Hubner yang seperti itu sih menurut gua. Dukung dia main bagus, dia main militan, tapi jangan dukung karena dia waktu mau main lawan Arab dia posting pas nendang kepalanya pemain Arab itu kan memancing. Sebuah hal yang sangat tidak terpuji gitu. Artinya dia bangga gitu dengan apa perbuatan dia seperti itu kan dan nggak kadang bagus. impact-nya kan ke tim juga kan. Misalnya para pemain lain jadi ke-trigger untuk bermain keras gitu ya. Iya, ini nggak bagus sih menurut gua. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya buat terutama buat Hubner sih supaya main lebih dewasa, lebih matang supaya juga buat dia sendiri gitu dan juga untuk timnya. Oke. Thank you banget ya. Yes. Udah bro. Lagi dong. Ya udah gua duluan ya. Karena Labib dari tadi Tanggung dia. dan dia tanggung. Masih macet. Iya. Masih macet juga ini. Tadi katanya kalau jam 6 belum pulang, nggak dapet pintu. Jadi sekalian. Lu katanya mau ke Kemayoran. Oke. Ntar aja buka bersama. Iya, thank you banget ya. Siap, Siap Bang, sama-sama Bang. Oke guys, sampai ketemu lagi di Locker Room episode selanjutnya. Adios. Timnas gimana timnas? Siapa? Pelatih siapa Bang? Giovanni kan? Enggak, timnas U22. Oh iya. Berapa Tadi Vietnam berapa? kayaknya ini deh. Tetap 2-0 ya. Ya, Bang, berarti fotoin kita dong, Bang. besok masih ada 3-0. 3-0 harus ya, iya. Oh 3-0 mah nggak bisa. gampang juga loh. Tapi bisa. Bisa tapi ya. Iya. Tapi dari Ada segi media masih tetap seru kan. Tapi yang penting nggak kalah sama malam hari ini. Itu paling utama.